Kata diyat secara etimologi berasal dari kata wada, yadi, wadian, wadiyatan. Bila yang digunakan masdar wadian berarti sala, artinya mengalir, yang sering dikaitkan dengan lembah. Akan tetapi, jika yang digunakan adalah masdar diyatan, berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiayaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, diyat berarti denda berupa uang atau barang yang harus dibayar karena melukai atau membunuh orang. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadinya tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan dan diberikan kepada wali korban atau walinya. Dari pengertian tersebut, jelaslah diyat merupakan hukuman yang bersifat harta yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup atau kepada wali korban apabila ia sudah meninggal. Dasar hukum wajibnya hukuman diyat terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dalam Al-Quran terdapat dalam surat An-Nisa ayat 92. Pensyariatan hukuman diyat. Hukuman diyat disyariatkan dalam syariat Islam berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Di antara dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang memberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak pantas bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah tidak sengaja. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, yaitu si terbunuh, kecuali jika mereka, yaitu keluarga terbunuh, bersedekah. Jika si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, yaitu si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia, si pembunuh, berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat daripada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 92. Sedangkan dari sunnah diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang keluarganya terbunuh, maka ia bisa memilih 2 pilihan, yaitu bisa memilih diyat dan bisa juga memilih pelakunya dibunuh atau kisos. Hadis riwayat Al-Jamaah. Demikian juga kaum muslimin telah bersepakat tentang pensyariatan diyat pada jinayat pembunuhan. Faktor penyebab dikenakannya hukuman diyat. Yang pertama, pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan di mana perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban. Sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan dijelaskan bahwa hukuman pokok pembunuhan sengaja adalah kisos dan kafaroh. Hukuman diyat dikenakan jika ada sebab-sebab yang dibenarkan syara, seperti hilangnya hak kisos, pengampunan, perdamaian, diwarisnya hak kisos, kedudukan diyat pada pembunuhan sengaja diberlakukan sebagai hukuman pengganti. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja adalah suatu pembunuhan di mana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk,
batu, tangan, atau benda lain yang mengakibatkan kematian. Hukuman diat diberlakukan kepada pembunuhan semi sengaja yang berkedudukan sebagai hukuman pokok. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan adalah apabila seorang mukallaf melakukan perbuatan yang dibolehkan untuk dikerjakan, seperti menembak binatang buruan atau membidik suatu sasaran, tetapi kemudian mengenai orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya. Hukuman diat yang diberlakukan kepada pembunuhan karena kesalahan berkedudukan sebagai hukuman pokok. Yang terakhir, tindak pidana atas selain jiwa. Tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Jenis-jenis diat. Yang pertama, diat mughallazah atau diat berat. Adapun yang dimaksud dengan diat berat adalah 100 ekor unta. Diat ini diberlakukan kepada pembunuhan sengaja yang mendapat pengampunan dari wali korban dan pembunuhan semi sengaja. Yang kedua, diat mukhaffafah atau diat yang diperingan. Diat ini diwajibkan atas pembunuhan tidak sengaja, berlawanan dengan diat mughallazah. Keringan diat ini terlihat dalam aspek pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku. Pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun.